Itu trik-trik laki-laki ya dalam pacaran itu supaya memberikan rasa percaya diri, kenyamanan kepada keistimewaan, privilege luar biasa sangat berguna. Tanpa dia kami tidak bisa. Bahkan ada yang sudah kerja itu kasih ATM-nya kepada pacarnya gitu. Seperti itu lagi tren hari ini. Banyak beberapa yang masuk ke kita ya seperti itu. Jadi hati-hatilah buat teman-teman yang baru rencana pacaran, sudah pacaran atau baru mau move on atau mau mencoba lagi. Kita bawa orang ke rumah keluarga belum tentu, mungkin yang kelima atau yang keenam belum tentu ya. Jadi itu yang harus waspada. Jadi tidak jamin ketika kita dikenalin sama keluarga belum tentu kau yang duduk di pelaminan, coy. Ya, kalau bisa, kalau diminta di ini apa tadi Kak Ansi bilang inbox ya, kirimin dong foto kamu nggak pakai baju, kirimnya aja foto binatang yang nggak pakai pakaian. Jadi itu lebih baik daripada kirimin foto kita kan, akhirnya itu jadiin alat. Ideal pacaran tapi modal bawa diri badan. Kalau diri badan suruh perempuannya yang modalin dia. Ada apa-apa sudah begitu tidak punya modal, dia mengingkari janjinya lagi. Dulu hanya tinggal nafas, Sani. Ya, kalau bisa kira itu ada biasa pengadilan sita. Jadi ada sita barang-barang dia yang mungkin diperhitungkan nanti sesuai dengan putusan itu. Keluarga bisa tidak ikut menanggung? Ya itu. Tribuners, setiap manusia itu setara apapun statusnya, dan manusia itu tidak berbeda saat mengucapkan janji. Yang berbeda itu adalah bagaimana dia menepati janjinya itu. Dan janji itu adalah sebuah kalimat penenang, Tribuners. Ketika diucapkan pasti akan membahagiakan. Tapi ketika kemudian janji itu tidak ditepati, maka pasti akan berdampak negatif bagi orang yang menjanjikan dan juga bagi orang yang dijanjikan. Maka dari itu ketika berjanji mestinya ditepati. Apalagi ketika kita janji dengan pacar atau pasangan kita sebelum kita nikahi. Karena yang bernilai dari janji itu bukanlah manisnya kata-kata yang diucapkan, tapi dari sebuah tindakan untuk menepati janjinya itu. Namun sayangnya seringkali janji-janji manis itu atau yang biasa kita bilang gombal itu tidak ditepati. Nah, apakah janji-janji manis yang tidak ditepati alias gombal itu bisa diproses hukum? Hari ini Tribuners, Jumat 29 April 2022, kita akan membahas tema menarik dan spesial. Awas gombal dalam pacaran bisa diproses hukum. Dan hadir di studio podcast Pos Kupang hari ini dua orang yang spesial. Ada Kakak Ansi Damaris Rihidara, Sarjana Hukum selaku Direktur LBH APIK Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Kak Ansi. Selamat siang Kak Femi dan juga Tribuners. Dan narasumber kedua juga ada orang spesial, yaitu Kakak Esther Dai selaku pengacara dari LBH APIK NTT. Selamat siang Kak Esther. Selamat siang Kak Femi. Ya. Terima kasih ya sudah mampir ke sini, dan kita akan berbicara hari ini soal gombal-gombalan. Ya, pasti seru nih Kak Femi. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Ya. Kakak Ansi ini Direktur LBH APIK Nusa Tenggara Timur. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Ansi tentang lembaga ini Kak Ansi? Ya, Kak Femi terima kasih ya. Tribuners, hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang tema yang sudah disampaikan. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ansi Rihidara, pimpinan LBH APIK NTT. LBH APIK NTT itu adalah satu-satunya LBH yang ada di NTT yang fokus untuk isu perempuan dan anak. Namun secara nasional LBH APIK ada di 18 provinsi. Nah, LBH APIK hadir karena dalam kerja-kerja pendampingan hukum kami sadar persis bahwa perempuan dan anak sering termarginalisasi, terpinggirkan ataupun mengalami diskriminasi yang perlu mendapatkan perhatian serius sehingga ada keadilan untuk perempuan dan anak. LBH APIK lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2011 dan visi misi kami antara lain adalah mewujudkan sistem hukum yang adil gender. Dan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil gender itu LBH APIK melakukan beberapa hal, antara lain pendampingan untuk perempuan dan anak. Selain itu juga ada advokasi kebijakan yang pro terhadap perempuan dan juga melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.
teristimewa untuk perempuan dan anak. Nah, sejak LBH Apik berdiri kurang lebih 10 tahun ini, kami sudah mendampingi lebih kurang 1000 lebih kasus ya isu perempuan dan anak. Dan dalam pendampingan ini kami menggunakan mekanisme bantuan hukum gender struktural, yang artinya setiap kasus yang masuk ke kami merupakan entry point atau pintu masuk untuk melakukan perubahan kebijakan, baik di level lokal, nasional, dan saya kira itu sudah kami lakukan dengan cara berkolaborasi, berjejaring dengan semua stakeholder yang ada. Yang menyenangkan adalah sejak LBH Apik berdiri hingga hampir 10 tahun ini, kami sudah mendapatkan penerimaan dari masyarakat baik di skala lokal maupun nasional dan internasional. Itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh LBH Apik. Dan juga salah satu yang penting saat ini saya ingin sampaikan ya Kak Femi dan para Tribuners, LBH Apik juga mendapat award yaitu Justice Maker dari Jembatan Keadilan Internasional atau yang kita kenal dengan International Bridge to Justice yang ada di Swiss ya, di sana, dan mereka memberikan penghargaan untuk di seluruh dunia ya. Dan ketika Indonesia mengikuti dan dari NTT kami LBH Apik mengikuti, dan akhirnya dari Indonesia dari belasan yang mendapatkan penghargaan itu di seluruh dunia, NTT ada 2 orang yang mendapatkan award. Yaitu 2 orang. Iya, 2 orang. Ada ada Ibu Esther, pengacara LBH Apik, dan juga Kak Puput ya. Nanti saya kira kita bisa bercerita banyak, dan saya kembalikan Kak Femi mungkin mau menindaklanjuti. Profisiat ya, 2 award untuk LBH Apik. Iya, untuk wilayah NTT ya. Iya, seperti itu yang diwakili oleh 2 pengacara LBH Apik. Kak Esther dengan Kak Esther Dai dan Kak Puput Juandrikaho. Luar biasa. Kak Esther, kita penasaran nih. Kak Esther, kita penasaran nih terhadap Award Justice Maker. Ya. Ini apa nih? Penghargaan seperti apa nih? Dan bagaimana sih cara memperoleh itu? Ya, baik, terima kasih Kakak Femi dan Tribuners. Justice Maker itu adalah program yang dikembangkan oleh IBJ atau International Bridge to Justice, yang mana mereka memberikan semacam penghargaan kepada pengacara-pengacara perempuan yang memiliki inovasi baru ataupun memiliki peran untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum di seluruh dunia, dan khususnya kami di Indonesia kami bekerja untuk membela perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga ketika berhadapan dengan hukum mereka bisa mengakses hak-hak mereka, terus memastikan bahwa proses hukum itu bisa berjalan dengan adil. Oh itu ya, award. Jadi pengacara-pengacara yang intens pembelaannya terhadap perempuan dan anak ya. Berarti agak sedikit kaitan-kaitan dengan tema kita hari ini ya, gombal itu ya. Iya, Esther ya, seperti itu. Kadang-kadang Kak Esther dengan Kak Ansi, kebanyakan memang kasus gombal, digombalin itu biasanya kan laki-laki menggombali perempuan, walaupun memang mungkin ada 1-2 juga yang perempuan kemudian menggombali laki-laki ya. Tapi khusus saat ini kita ngomongnya tentang kegombalan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan ya, gitu ya. Nah, Kak Esther, dengan tema kita hari ini, memangnya kenapa sih kok gombal kemudian bisa diproses hukum? Maksudnya apa nih gombal ini? Ya baik, Kak Femi, ya sebenarnya gombal ya, tidak semua gombal juga bisa diproses hukum. Tapi yang dimaksud di sini gombal yang bisa diproses hukum itu adalah di mana biasanya dalam satu hubungannya, biasanya dalam pacaran atau hubungan khusus itu, biasanya si pelaku atau korbannya biasanya dalam hubungan pacaran biasanya itu disertai dengan janji-janji ya, janji-janji mau menikah, terus setelah janji-janji terus datang ke orang tua, ada pengakuan bahwa nanti mereka akan melanjutkan ke jenjang perkawinan. Dan dari janji inilah yang menurut hukum ya, hukum perdata atau itu biasanya kita biasa pengalaman LBH Apik itu terkait dengan di dalam hubungan khusus itu biasanya kita biasa disebut dengan tingkat janji menikah.
Ya, ada kaitannya ini. Ingkar janji menikah. Ingkar janji menikah itu. Jadi biasanya ingkar janji menikah ini biasa terdapat dalam hubungan pacaran. Jadi ketika mereka seorang laki-laki, ketika dia ingin mendekatkan pasangannya, dia selalu janji-janji, nanti saya akan menikah, saya akan bertanggung jawab, dan janji itulah yang akan membuat dia akhirnya akan terjerat dalam hukum. Memang kalau IJM itu dari aspek hukum pidana itu belum bisa dijerat dengan aturan hukum pidananya, tapi kita bisa jerat dengan hukum perdata. Ya, karena tadi janji itu termasuk dalam hukum perdata itu kita lihat dalam perikatan ada janji-janji ya. Ya, janji-janji itulah yang bisa ketika dia melakukan janji-janji, dia mengingkari janji-janji itu, maka dia bisa diproses hukum. Tapi ada persyaratannya. Kalau misalnya janji-janji itu sudah diimplementasikan dengan misalnya sudah ada kerugian, sudah ada beli, misalnya sudah ada cara peminangan, terus ada kerugian, misalnya kalau kita di Kupang mungkin ada pembelian hewan atau hal-hal yang dapat menjadi kerugian, itu bisa dibawa ke ranah gugatan perdata. Kakak Ansi, kan berarti kan LBH tadi saya dengar penjelasan dari Kakak Ansi itu kan konsep terhadap masalah-masalah penanganan masalah yang melibatkan kasus perempuan dan anak ya. Kalau kita tadi melihat penjelasan sedikit dari Kak Esther kan tentang gombal ini kan ada kaitan dengan ingkar janji menikah. Ya. Ini kan sebenarnya kan persoalan individu kan, Kak Ansi. Nah, saling pacaran, saling berhubungan. Kenapa kemudian LBH masuk ke ranah? Ini kan persoalan-persoalan pribadi yang kemudian kok bisa dibawa ke hukum, ini gimana? Iya, baik Kak Femi. Jadi saya kira kenapa walaupun banyak masyarakat mungkin tadi Kak Femi bilang menganggap bahwa ini kasus personal dong, kenapa ya harus negara campur gitu atau menjadi perhatian publik gitu, atau orang banyak akhirnya melihat bahkan LBH Apik mengklaim bahwa ini bisa dibawa ke ranah hukum gitu. Kenapa? Karena setiap tahun paling sedikit 5-10 kasus ingkar janji menikah ini dilaporkan ke LBH Apik, baik LBH Apik NTT maupun LBH Apik secara nasional di 18 provinsi. Itu hampir semua mengalami hal demikian ya. Ada pengaduan dari masyarakat, terutama dari perempuan dan anak ya, yang menjadi korban dari IJM itu sendiri. Nah, IJM ini memang salah satu yang seperti Ibu Esther bilang tadi, sepertinya ini masalah personal yang kadang-kadang secara budaya kehidupan di masyarakat melihat ini hal yang biasa gitu. Ini relasi dalam pacaran gitu. Jadi banyak yang belum menyadari bahwa dalam relasi pacaran orang bisa melakukan hubungan seksual gitu atau hubungan suami istri. Bahkan itu bermula bukan saja ada relasi seksual yang terjadi saat pacaran, tapi juga ada KDP, kekerasan dalam pacaran. Jadi ketika anak-anak muda ini berpacaran, ya ada relasi yang dibawa ya, relasi tidak setara itu karena kultur patriarkat sering menempatkan laki-laki lebih dominan, lebih powerful dibanding perempuan, sehingga privilege yang didapat oleh laki-laki atau keistimewaan yang didapatkan oleh laki-laki secara sosial itu masuk ya, terinternalisasi ketika mereka berelasi dalam pacaran dan sering mengakibatkan perempuan bisa saja hamil gitu dalam relasi pacaran, kemudian dipaksakan untuk sebagai bukti cinta, biasa kayak gitu ya. Mereka pengen yang laki atau yang cowok ini, yang pacar, yang laki ini bilang sebagai bukti cinta ya harus dibuktikan dong dengan melakukan hubungan seksual. Yang kami tangani selama ini ternyata yang perempuan itu menolak ya untuk melakukan relasi seksual itu. Dan akhirnya karena menolak itu mereka sering mendapatkan berbagai perlakuan yang tidak adil. Dan akhirnya suatu ketika dalam relasi bujuk rayu itu akhirnya mereka dipaksakan untuk berelasi seksual. Dan yang bahayanya Kak Femi dan Tribuners,
banyak perempuan tidak menyadari bahwa di dalam relasi pacaran itu ada perkosaan dalam pacaran. Perkosaan dalam pacaran, maksudnya bagaimana? Karena dia dipaksa loh, bukan mau. Iya, maksudnya kami kan pacaran nih. Kemudian orang kadang-kadang kalau dilaporkan nih, yang biasa pengalaman kan dilaporkan, kemudian nanti polisi bilang, "Oh, itu suka sama suka mereka pacaran." Ini bagaimana? Perlu apanya, di mana sih celahnya sebenarnya? Nah, itu. Iya. Kak Femi dan Tribuners, seringkali karena relasi pacaran itu sering dibaca sebagai relasi antara dua orang dewasa ya. Padahal yang pacaran itu bukan orang dewasa saja, anak-anak sekolah misalnya, ada yang SD, SMP dan seterusnya. Bahkan yang belum cukup umur, istilahnya demikian ya. Dalam relasi pacaran itu bahkan ada yang menyatakan sikap secara serius, pergi ke rumah memperkenalkan diri, saya pengen pacaran dengan anak ibu, anak bapak secara serius. Nah, dengan izin itu dipakai sebagai pintu masuk untuk dia secara bebas memperlakukan pacarnya semaunya gitu. Jadi termasuk salah satunya memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan, yang tadi saya bilang perkosaan gitu. Jadi kadang-kadang terjadilah seperti itu. Modusnya macam-macam, nanti dijelaskan Ibu Esther, tapi saya mau bilang kalau sampai ada pemaksaan hubungan seksual di dalam konteks pacaran, walaupun mereka berelasi sebagai pacaran, itu bukan berarti kalau orang berpacaran berarti boleh berhubungan seks atau boleh dipaksa berhubungan seks, kan tidak kan? Nah, itu Kak Femi, itu yang hati-hati, yang itu yang bisa kita maksudkan itu bisa dibawa ke ranah hukum atau dipidanakan gitu kan. Baik, terima kasih Kak Cik. Esther, memang selama ini bisa mungkin dijelaskan juga nih pengalaman LBH Apik dalam menangani kasus-kasus gombal atau kasus-kasus ingkar janji menikah ini seperti apa pengalaman? Ya, baik, terima kasih Kak Femi. Jadi pengalaman LBH Apik menangani kasus-kasus terkait dengan gombal ini ya. Jadi biasanya modus laki-laki itu biasanya dengan berpura-pura memberikan perhatian khusus kepada si perempuan, atau juga misalnya mengantar jemput si perempuan, jadi perempuan merasa bahwa ini aku ada perhatian ya, perhatian khusus gitu. Apa sampai tadi yang Kakak bilang dibawa ke keluarga? Iya, udah bawa ke keluarga. Bahkan misalnya kalau modus yang sudah dia direncanakan, misalnya dia sudah skenario kan, misalnya antar jemput dari kantor misalnya atau dari sekolah mau ke rumah, tapi ternyata dalam perjalanan tidak sampai ke rumah atau ke tempat tujuan, kan malah dibelokkan misalnya ya sudah kita tunggu dulu, kita ke taman atau kita ngobrol dulu di tempat-tempat tertentu yang sudah disiapkan oleh si laki-laki ini dengan modus. Nah, sampai di sana dia mulai dengan caranya dia mutar tipu-tipu sedikit. Saya dengan bujuk rayu ya, itu bujuk rayu, dan akhirnya juga ada juga dengan ancaman ya, juga karena misalnya karena relasi patriarkatnya juga, sehingga akhirnya si perempuan ini juga kalau pikir sudah ada janji bahwa dia akan mau dinikahi, mau dinikahi, makanya mungkin dia si perempuan juga mau memberi diri untuk melakukan hubungan seks dengan ancaman dan tipu-tipu gitu, bujuk rayu itu. Makanya akhirnya terjadilah mungkin bisa jadi kehamilan di luar nikah. Tapi yang tadi saya bilang juga pengalaman lainnya bagaimana untuk kasus-kasus yang ditangani? Ya, kemudian sampai ke ranah pidana tidak? Ya, jadi kami sebenarnya ada beberapa kasus yang memang menurut kami itu sudah masuk pada kasus-kasus pelanggaran pidana ya, pemerkosaan. Jadi ada beberapa contoh kasus, kami punya kasus. Jadi ada ingkar janji menikah ya, dia sudah janji terus pada waktu melakukan itu sampai dia robek bajunya si perempuan, terus ada semacam tamparan dan seterusnya, dan akhirnya mau di ranah polisi, tapi sampai buat laporan di polisinya tidak mau menerima karena itu mengatakan bahwa itu suka sama suka, karena tidak belum, memang secara umum belum ada aturan hukum, aturan pidananya belum ada. Seperti itu. Jadi kita mungkin mendorong biasanya karena ini kebanyakan adalah bukan saja terjadi di Indonesia atau juga kebanyakan di Kupang itu atau di NTT itu, kita karena belum ada ranah hukumnya, maka kita mendorong untuk penyelesaiannya secara adat. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mencoba kita tahan dulu untuk yang adat. Saya menarik yang pidana ini kalian sih. Maksudnya gini, kan tadi kita temanya gombal dalam pacaran bisa diproses hukum. Ternyata terungkap dalam
pernyataan Mbak Ete bahwa ini belum diatur nih dalam ranah pidana atau gimana sih peluangnya Kak Ansyi? Jadi gini ya, saya perlu penegasan yang pertama bahwa tadi kita bicara banyak bahwa dalam relasi pacaran sering kalau terjadi relasi seksual dan pacaran, polisi atau aparat penegak hukum menganggap bahwa ini suka sama suka gitu. Konteks suka sama suka itu harus kita lihat dulu. Kalau orang dewasa memang sering diklaim suka sama suka, tapi biasanya relasi seksual itu dalam pacaran terjadi juga pada anak-anak ya, di bawah umur, artinya 18 tahun ke bawah. Kalau anak-anak 18 tahun ke bawah tidak mengenal kata suka sama suka. Nah, kalau itu sudah terjadi itu langsung diproses hukum. Jadi tidak tunggu dulu. Ini bukan delik ini ya aduan ya, tapi delik biasa karena itu terjadi proses perceraian. Nah, kalau yang yang orang dewasa biasa itu dilihat tadi yang saya bilang, kadang-kadang perempuan tidak sadar bahwa itu bukan dia sudah diperkosa karena dia dipaksa karena dalam konteks relasi pacaran mata masyarakat sering lihat pacaran itu kan relasinya baik-baik ya, relasi cinta kasih. Ternyata dalam relasi yang baik-baik itu ada unsur paksaannya di sana. Dan kalau paksaannya terhadap paksaan melakukan hubungan seksual itu namanya perkosaan gitu. Dan itu yang tidak pernah disadari karena ketika dia buat itu kan ada di dalam ruang kos misalnya atau kamar gitu dan lain-lain yang ketika dipaksa dia ditolak, dibuka bajunya ada macam-macam, bahkan segala upaya dibuat oleh si perempuan pun karena dia dalam relasi pacaran itu ketika dilaporkan ke polisi biasanya polisi menganggap bahwa itu suka sama suka, padahal tidak. Ini yang harus disampaikan ya ke publik bahwa tidak semua karena dia relasi pacaran berarti menafikan ada yang namanya perkosaan, itu ada seperti itu ya. Dan pengalaman kami demikian. Sayangnya karena perempuan itu tidak tahu bahwa menyadari bahwa dia diperkosa, bukti-bukti, alat bukti dan lain itu tidak bisa disimpan atau dia tidak segera melapor. Padahal kalau dia segera melapor itu bisa divisum, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini menjadi penting. Jadi kalau ada sesuatu yang dipaksakan dalam relasi pacaran itu kan tidak harus berhubungan seksual. Tapi kalau dipaksakan ya itu dia masuk kategori itu. Yang penting kita juga menyiapkan dan menyimpan bukti-bukti itu secara baik sehingga itu dan bisa dilaporkan gitu segera gitu ya. Oh ya, saya menambahkan sedikit. Ya, jadi terkait dengan pidana ya, memang sebenarnya perempuan selain dia tidak menyadari, kadang-kadang juga yang susah itu di pembuktian. Pembuktian. Jadi kalau misalnya dia terlambat melapor, tentu bukti-bukti misalnya ada sisa-sisa sperma kah atau baju lebakan ya sisa-sisa itu hilang. Kalau misalnya dia langsung melapor atau dia mencuci dan kan dia tidak tahu, dia tidak paham, tidak teredukasi bahwa itu adalah perkosaan gitu ya. Menarik, kita akan bicara dulu tentang perkosaannya. Ketika terjadi suatu tindak pidana perkosaan terhadap korban atau perempuan, sebenarnya apa yang harus dia lakukan awalnya untuk bukti-bukti itu? Kan kadang-kadang orang tidak mengerti yang tadi katakan sudah dia mandi dulu, dia masih berpikir dulu. Sebenarnya harusnya bagaimana sehingga kemudian akhirnya bisa dibawa ke ranah hukum? Ya, kalau apa yang tadi saya sampaikan bahwa bisa terjadi perkosaan dalam pacaran, gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dibuat oleh teman-teman atau yang perempuan kalau dia mengalami itu? Ketika dia mengalami itu, ingat jangan bajunya jangan dicuci ya. Bekas biasa kan buktinya misalnya di tempat tidurnya, di kain spraynya, pakaian dalamnya, kemudian ada juga biasa dalam proses itu karena paksaan itu biasanya mereka mungkin ada ini ya lebam, ada bekas pukulan, cekikan atau paksaan, baju yang robek dan lain itu harus disimpan. Kadang-kadang yang kurang dipahami masyarakat ketika ini terjadi itu merasa sepertinya kalau saya bicara ini saya membuka aib gitu. Aib diri saya dan juga menjadi aib bagi keluarga. Saya kira itu pemikiran usang ya yang harus kita tinggalkan, karena saya kira kekerasan yang menyerang kita sebagai perempuan atau sebagai masyarakat ya perempuan yang ada di kultur patriarkat ini memang harus segera disudahi ya, cara berpikir yang seperti itu, yang merasa bahwa kalau dia mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual, kalau dibuka itu di publik atau dilaporkan ke polisi itu adalah aib, membuka aib, dan itu menyerang terutama keluarga. Dan itu juga berdampak Kak Femi dalam penyelesaian kasus. Kadang-kadang
jangankan kasus hukum yang akhirnya belum mampu diterima gitu. Kadang-kadang kasus adat dan lain saja korban dalam penyelesaian kasus teman-teman juga belum bisa memastikan bahwa hak-hak korban itu terpenuhi. Lebih banyak kan perempuan dalam kacamata kita bernegara itu bingkainya perempuan ini kan dibebani dengan dia sebagai penjaga moral bangsa. Sementara laki-laki kan tidak. Jadi apa-apa kalau perempuan dalam relasi seksual, misalnya dia korban perkosaan saja, kemudian dia hamil, dianggap dia perempuan yang tidak baik, perempuan yang hamil di luar nikah, dan keluarga merasa aduh kau sudah membawa aib sehingga tidak memberikan perlindungan kepada, seharusnya dia mendapatkan perlindungan, tapi dia tidak dilihat sebagai korban anaknya gitu. Jadi keluarga bahkan mungkin marah-marah, lu sudah membawa sial, lu sudah membawa merusak nama baik keluarga, padahal dia korban gitu. Jadi saya kira perspektif seperti ini harus dibongkar sehingga masyarakat juga bisa melihat posisi perempuan dan laki-laki yang sesungguhnya tidak setara. Kalau misalnya seorang laki-laki saja kalau dia menghamili banyak perempuan itu dianggap biasa, kalau perlu bilang wah dia penjantan, ada lagunya penjantan tangguh, coba itu kan ada lagunya gitu, kayak memberikan kesan dia hebat, dia super, dia punya Superman lah gitu yang jago. Sementara kalau perempuan itu menjadi korban perkosaan atau dia dihamili oleh banyak laki-laki yang itu sepertinya kamu perempuan yang tidak baik begitu. Atau satu orang perempuan dia punya anak tapi dia ketahui bapaknya karena dia diperkosa oleh banyak. Anak itu sendiri itu mendapatkan ketidakadilan karena dianggap anak haram, anak yang tidak jelas, dibully dan macam-macam oleh masyarakat dan sering warga negara Indonesia belum memberikan rasa aman, rasa peduli terhadap korban seperti itu, melihat perempuan dan anak sebagai korban. Tribuners bisa berpartisipasi ya. Kami masih beberapa saat ke depan bisa memberikan komentar, pertanyaan untuk kedua narasumber ini. Kita kembali nih kata Ansip tadi, ketika kasus gombal atau ingkar janji menikah kalau yang kedapatan diperkosa sehingga bisa diproses hukum. Tapi bagaimana ketika dalam kasus gombal atau IJM itu ingkar janji menikah dia tidak mengalami perkosaan, kemudian tetapi dia tidak dipenuhi, maksudnya tidak dinikahi, itu bisa nggak diproses hukum? Ya bisa Kak Femi, masih ingat nggak kan sekarang istilahnya ada ghosting ya. Jadi dalam relasi pacaran orang bilang ada bucin ya, budak cinta gitu, karena saking cintanya disuruh apa saja mau. Nah setelah dia mengikuti semua maunya pasangan pacarnya, kemudian pasangannya sudah mendapatkan apa yang dia mau, terus dia hilang. Nah anak zaman sekarang kan bilang itu ghosting ya, hilang kayak setan, ghost gitu, hilang. Nah apakah kayak gitu ghosting kayak gitu juga bisa dilapor nih ya? Bisa lah, digombalin, janji-janji. Itu sangat tergantung apa yang terjadi gitu dalam proses relasi pacaran itu. Kan selain mereka memaksakan relasi atau hubungan seksual, kadang-kadang banyak pacar itu orang motivasi pacarannya itu macam-macam ya. Bahkan ada dia jadikan pacarnya itu sebagai ATM gitu. ATM tempat untuk minta-minta duit gitu. Atau yang kuliah itu malas kerja, pacaran supaya pacarnya yang kerja tugas, kemudian membayar uang kos gitu. Kemudian ada juga ini yang datang ke kita ya, jadi saya ngomong apa yang pengalaman ya, bayar uang kos, membeli baju, membeli mobil, membiayai kuliahnya S1, S2 gitu. Coba. Tapi berarti itu bisa tidak? Jadi gini, semua dilakukan itu karena ada janji bahwa kita berdua akan menjadi suami istri. Saya serius, apalagi sudah diperkenalkan ke orang tua. Jadi ujung dari semua ini kita akan bersama gitu, akan menjadi suami istri. Padahal setelah dia mendapatkan semuanya termasuk relasi seksual, dibayar uang kosnya, uang kuliahnya, uang bensinnya, makan minumnya, segala macamnya, tapi berujungnya tidak sampai pada tujuan akhir atau janji-janji itu yang gombal-gombal itu tidak jadi kenyataan. So saya kira Kak Femi itu bisa juga dibawa ke ranah hukum dalam ini hal perdata ya. Ada namanya PMH, perbuatan melawan hukum, akan ada janji wan prestasi macam-macam. Sangat tergantung, karena itu saya minta kalau yang seperti itu dalam relasi pacaran sekalipun,
kalau ada permintaan atau menguras gitu kayak ATM, itu harus disimpan bukti-buktinya, bukti transaksi ATM-nya, bukti belanja di Lipo misalnya, beli sepatu macam-macam, beli celana itunya. Karena ada proses pembuktian ya, ketika dia menyangkal bahwa saya tidak pernah menguras dia membeli sesuatu ke saya, ternyata di bukti struk itu ada kelihatan beli celana jeans atau pakaian laki gitu. Itu kan salah satu contoh. Dan lain-lain. Jadi itu pun bisa terjadi sebaliknya antara laki dan perempuan. Tapi saya mau bilang semua bukti-bukti itu, omong hukum itu kan omong bukti. Jadi penting bagi pasangan yang berpacaran itu menyimpan semua bukti transaksi gitu. Jadi itu untuk besok-besok karena berdasarkan janji-janji gitu. Dan di proses pidana ya kan Kak ini kan dengar kan sekarang Maret nih orang pada bilang dia ghosting dia, hanya sampai ada yang sampai ada yang Kak Femi tahu korban dari ghosting itu sendiri atau gombal itu yang itu ada yang bisa menyerang psikologinya sampai sakit, dia terganggu secara psikologi, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan mungkin ya kita tahu lah NTT itu kan jembatan Liliba itu juga menjadi saksi akibat kegombalan. Ya itu bisa seperti artinya ada dua hal ya, berarti Tribuners ya. Artinya ketika ingkar janji menikah atau gombal kemudian yang berakibat sampai ke tadi pertama perkosaan, berarti itu kita bisa ke proses pidana ya dalam perkosaan. Tapi kalau yang tadi menguras uang dan sebagainya itu kita bisa ke perdata ya. Tapi sebelum kita tanya-tanya tentang bukti-bukti bagaimana dia harus lengkapi, kita baca dulu. Ini ada Tribuners nih, ada kasih pertanyaan ini dari Leni Marlinado. Selamat sore Ibu Ansi dan Ibu Esther. Betul, banyak kekerasan seksual yang terjadi sekarang ini yang berkedok pacaran. Kadang sampai kekerasan fisik juga. Tapi banyak yang tidak lapor baik ke orang tua atau lembaga hukum karena rata-rata masih malu, karena itu dianggap aib. Bagaimana caranya supaya mereka ini berani untuk speak up? Ya, terima kasih. Nah, ini yang tadi saya bilang, budaya kita, budaya patriarkat itu memframe atau membentuk cara berpikir kita bahwa ada relasi yang tidak setara ya, bahwa perempuan itu sepertinya lemah, perempuan itu tidak kuat. Tapi yang kuat, yang powerful, yang bisa itu cuma laki. Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, dikasih kita juga hikmat, pengetahuan segala macam itu sama dan setara gitu. Jadi artinya setelah kita paham mengenal diri kita dengan baik, bahwa sebenarnya ketika kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, yang dikasih sama dan setara ini, kalau kita mengalami kekerasan kita tidak boleh diam, karena kalau kita diam berarti sama kita mengizinkan orang lain merusak ciptaan Tuhan. Nah, karena itu supaya kita semua bisa menjaga kebaikan yang Tuhan berikan itu, kita tidak boleh diam. Kita harus speak up, harus berani bicara. Karena apa? Kita memang dikasih harkat dan martabat yang sama. Dan caranya yang paling mudah adalah kita harus bisa memilih orang yang tepat untuk kita suarakan, kita sampaikan. Jadi memang ada pendekatan psikologi yang berbeda-beda ya. Kalau orang mengalami hal ini sungguh tidak mudah, karena dia tahu bahwa ketika dia takut jangan sampai kasih tahu ke ini bocorin atau dia tidak paham gitu. Karena itu penting untuk mengetahui, memastikan siapa yang mau kita ceritakan itu adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya, yang juga paham. Karena itu secara kelembagaan LBH Apik ada di NTT untuk membantu teman-teman menjadi sahabat, menjadi teman untuk bisa mengeluarkan teman-teman dari tekanan psikologi apa yang disampaikan. Kalau kena itu seperti apa? Secara psikologis LBH Apik juga kan dalam pendampingan kami bekerja sama dengan psikolog, teman-teman psikolog, karena setiap teman-teman korban kekerasan seksual atau siapapun kekerasan apapun itu ketika mereka datang, kami tahu tidak semua dalam keadaan yang siap. Jadi memang dilihat dulu kesiapan sosialnya seperti apa. Butuh psikolog, kalau datang sudah dalam keadaan luka dan lain butuh sarana kesehatan, kita bekerja sama dengan teman-teman di bagian kesehatan. Tapi juga kalau datang dan dia tidak nyaman nanti baliknya gimana, kita juga kerjasama dengan Rumah Harapan. Pokoknya ada fasilitas pendukung yang memastikan bahwa teman-teman akan aman. Kemudian saya mau bilang bahwa speak up itu memang penting, karena kita tidak di zaman yang
masih berpikir bahwa apapun yang terjadi itu membawa aib dan lain-lain. Itu cara pikir yang sudah usang, yang sudah lama, yang harus ditinggalkan ya. Tidak boleh lagi memelihara cara berpikir demikian, karena kalau kita bicara berarti banyak orang yang melihat, mendengar, maka si pelaku tidak punya kesempatan untuk melakukan secara berulang. Jadi akhirnya masyarakat juga tercerahkan bahwa ini tidak boleh, dan kalau boleh itu mereka bisa melapor dan bisa berproses hukum. Tapi kalau kita diam saja, ini seperti fenomena gunung es ya, yang terlaporkan saja yang bisa kami suarakan. Sementara yang tidak mau melapor itu kesulitan untuk keluar dari situasi buruk yang dia alami. Karena Kak Femi, kalau mengalami kekerasan seksual ini dia tidak saja menyerang fisik tapi psikis. Itu yang paling ngerinya di situ. Iya. Jadi makanya sangat penting, iya, kami selalu bergandengan dengan teman-teman psikolog dalam penyelesaian kasus seperti ini. Jadi saya berterima kasih ya buat penanya tadi ya. Kak siapa tadi namanya? Marina. Kak Marina Do. Ya. Terima kasih Kak Marina sudah berbagi, dan saya kira apa yang disampaikan pertanyaan ini sangat baik untuk dijawab oleh kita dan diketahui oleh semua. Ini bisa ditangani oleh LBH Apik. Ya. Nomornya ada yang bisa diakses kan sih? Iya. Bisa, silakan Ibu Esther menyebutkan nomor. Ya, jadi baik. Jadi mengapa orang susah untuk berbicara ya? Selain yang sudah diungkapkan oleh Ibu Ansi, memang bisa juga yang si korban atau orang yang merasa takut untuk bicara itu, dia bisa bersurat untuk menyampaikan masalahnya kepada misalnya kepada LBH, atau juga dia bisa juga lewat pengaduan, karena LBH punya pengaduan, laporan pengaduan itu ada di FB LBH, ada juga IG, ada juga FB. Jadi itu bisa secara online, kita bisa langsung merespon. Namanya bisa ya, IG-nya, FB-nya nanti bisa disampaikan. Nanti bisa supaya bisa dituliskan di. Satu hal lagi Kak Femi dan teman-teman, bahwa memang LBH API kalau bekerja tentu kami akan kami punya etika. Jadi kode etiknya, setiap mitra yang masuk ke kami dan melaporkan itu ada dijaga kerahasiaannya, sehingga itu menjadi sesuatu yang membuat si korban nyaman, karena apa yang kami terima itu tidak dipublikasi, tetapi dijaga kerahasiaannya dengan nomor-nomor khusus yang tadi kami sampaikan. Ada nomor pengaduan, nanti di akhir pengaduannya ada bisa di 081 339 414508 atau di nomor 081 339 438487. Ya. Kalau pas ada keadaan genting misalnya dia mendapat kekerasan atau minta maaf perkosaan, dia bisa langsung mungkin menelpon sebelum dia akan lama lagi ya. Tepat. Dan saluran-saluran online yang sudah kami buka, silakan lihat di FB LBH API, IG dan seterusnya, itu ada di sana. Bahkan IBC punya program yang memang tadi disampaikan oleh Mbak Esther, tapi juga ada layanan dari teman-teman Jakarta Feminis itu caribunga.com di websitenya itu juga ada ya. Kemudian carilayanan.com seperti itu. Jadi itu bisa jangan takut melapor, karena kerahasiaannya akan dijaga, dan juga ada beberapa mekanisme online dan offline. Jangan takut melapor, apalagi ketika mengalami kekerasan fisik dan perkosaan ya. Ini ada lagi nih dari Kak Jessa Daniel. Kalau undang-undang TPKS kan sudah ada, bisa tidak melindungi korban IJM? Lalu ada kasus yang dipaksa menikah karena kalau secara adat melanggar norma dan moral di tengah masyarakat. Ya, ngomong-ngomong soal undang-undang TPKS ini, gimana? Apa ada beri peluang tidak nih Kakak Ansi untuk bisa memproses IJM ini? Ya, sangat terbuka luas. Nah, perlu diketahui bahwa posisi dari undang-undang TPKS ini dalam posisi baru disetujui ya di dewan ya. Belum baru disetujui, kemudian 7 hari dikasih waktu ke presiden untuk menandatangani, kemudian diundangkannya itu 30 hari. Artinya per 19 Mei. 19 Mei dulu ya. Jadi saya kira kalau undang-undang TPKS ini sudah ada, itu di pasal 13-14 itu bisa melindungi gitu. Jadi nanti kita lihat 13-14 ya, di undang-undang TPKS itu sudah bisa mengakomodir IJM tadi ya. Betul. Gombal tadi ya. Iya, seperti itu. Kemudian juga ini nih bilang nih melindungi korban IJM. Lalu ada kasus yang dipaksa menikah karena
kalau secara adat melanggar norma dan pemaksaan perkawinan gitu loh. Kalau orang yang kami punya contoh kasus ya di TTS. Ini anak kecil diperkosa oleh seorang guru. Kemudian di mekanisme adatnya mereka bangun adalah untuk menyelamatkan muka keluarga. Mereka memaksakan agar si anak yang adalah korban perkosaan ini menikah dengan guru. Artinya apa? Ini kekerasan seumur hidup karena dia korban perkosaan. Dia harus menikah, dia diperkosa seumur hidupnya oleh pelaku perkosaan, gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, dia masih anak. Nah itu kalau mekanisme adat kan gitu. Jadi aduh sudah melanggar hak asasi, sungguh hak asasi manusia, si perempuan korban haknya tidak terpenuhi, bahkan dia ditimpa lagi dengan harus menikah dengan ini ya. Apalagi pelakunya adalah guru, itu udah berlipat kali ganda. Itu kan ada undang-undang perlindungan anaknya, gitu dan macam-macam ya. Jadi Kak Femi ini memang di luar sana, kalau di desa-desa atau tempat-tempat yang jauh aksesnya dari informasi dan transportasi ya kayak gitu, jadi sarang kekerasan macam-macam lah. Dan mekanisme penyelesaiannya juga karena payung hukumnya memang belum memberikan rasa keadilan dan belum ada, itulah yang membuat mereka bermain secara bebas begitu di luar sana dan tidak terakomodir. Karena itu LBH Apik dan saya kira Komnas dan semua lembaga layanan yang ada itu yang pro terhadap isu perempuan dan anak bekerja keras, sangat keras, sehingga saya kira lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini adalah sebuah kado yang dari Tuhan lewat pemerintah untuk paling tidak, walaupun di sana sini masih banyak kurangnya, belum terakomodir ini, tapi saya kira ini kerja keras, inilah buah karya dari semua yang pemerhati, semua orang yang peduli terhadap isu ini, termasuk juga pemerintah gitu loh, untuk melindungi rakyatnya, terutama perempuan dan anak. Baik, berarti kita harus menghentikan ya, stop untuk menikahkan korban perkosaan dengan pelaku perkosaan itu ya. Stop ya, tidak boleh seperti itu lagi. Ini banyak daerah juga namanya kita kan Indonesia ini angka perkawinan anak itu tinggi ya, karena kekerasan seksual yang backgroundnya kekerasan seksual juga cukup tinggi loh Kak Feb ya. Ini dari Kakak Aras, ini ucapan saja. Sukses selalu Ibu Ketua LBH Apik, Ibu Esther dan Kak Novel yang luar biasa semangatnya. Terima kasih Kak Aras. Iya. Esther menarik tadi dari Kakak Ansi yang ngomong tentang bukti-bukti yang tadi kita masih pending dan juga tentang urusan adat. Nah, apa nih yang harus sebenarnya dikumpulkan oleh para perempuan ya yang korban gombal atau korban IJM itu supaya kemudian tidak akhirnya dinikahi? Karena hanya dimanfaatkan, apa sebenarnya bukti-bukti yang mesti mereka kumpulkan? Masa ketika kita foto kita selfie dulu ya, kita pas mau makan-makan tadi Kak Anji bilang kita foto dulu, ini gimana nih? Kayaknya kok kita sepertinya pacaran tapi kayaknya ini sudah antisipasi nggak jadi kita harus kumpulin itu nota-nota itu gimana? Ya baik, makasih Kak Femi. Jadi memang namanya kalau kita sudah bersentuhan dengan hukum tentu tidak lepas dari bukti-bukti ya. Pembuktian itu sangat penting. Jadi ketika kita ini juga merupakan saran ya buat kita semua bahwa ketika terjadi suatu kekerasan itu perlu ada pembuktiannya ya, misalnya lewat foto ataupun misalnya pakaian kita atau baju ataupun benda-benda yang ada ketika terjadinya tindak pidana kekerasan itu harus dikumpulkan dan harus disimpan dengan baik, jangan dihilangkan, sehingga bisa menjadi satu alat bukti yang bisa dipakai untuk proses hukum ke depan. Ya. Kalau yang tidak terjadi kekerasan itu, ya Esther, itu apa saja yang bukti yang kita kumpulkan? Ya, selain kalau tidak nikah, ya misalnya saksi-saksi sudah minang, sudah ini, ya. Itu juga ada seperti saksi-saksi juga ada. Jadi bukti itu kan ada bukti surat, bukti saksi, ada juga ahli dan seterusnya. Jadi kita perlu juga saksi-saksi. Dan misalnya ada orang-orang yang melihat mungkin pada waktu saat itu ada dia bertemu dengan si A, si B. Jadi itu bisa menjadi saksi dalam proses kemudian. Kalau tidak yang seperti Kak Ansi bilang tadi ya, ketika mereka sudah melalui proses peminangan atau apa tidak jadi, berarti itu mungkin itu juga bisa bukti ya. Ya. Pas acara-acara peminangan foto-foto misalnya peminangan itu, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang ini kan bisa tadi di judulnya itu kan gombal, bisa di proses hukum kan. Proses hukum 2, pidana dan perdata. Salah satu syarat lagi di
konteks perdata itu kan soal wan prestasi, soal janji dan Janji, macam-macam itu yang harus dibuktikan gitu dengan ini. Nah, salah satu bukti kerugian misalnya kan ada kerugian material. Kalau yang material kan salah satunya misalnya selain janji tadi, tapi juga misalnya orang sudah mau menikah dan biasanya di gereja itu kan sudah dikasih kalau di umumnya sudah ditebar undangan, terus sudah disebutkan di gereja 1-2 kali, ternyata yang ketiganya orangnya hilang atau dia tidak jadi, maka itu juga bisa dijadikan salah bukti-bukti pembelanjaan, bukti undangan, bukti segala macam itu di gereja itu juga menjadi salah satu bukti kerugian material yang harus juga disematkan, diberikan saat kita berproses secara perdata begitu kan. Ini Kak Esther, tapi dari pengalaman LBH Apik sendiri dalam menangani kasus gombal ini, atau IJM ini, kan tadi ada bisa di proses pidana, perdata, ada tidak di luar itu juga bisa dilakukan proses pengalamannya LBH? Ya, kami punya pengalaman itu beberapa non mitigasi itu, jadi kami mendorong penyelesaian secara adat. Oh, adat juga bisa untuk kasus gombal ini ya? Jadi pada waktu itu dibicarakan secara adat dan ada ganti kerugian tertentu itu. Kalau kemarin yang kita tadi kan bilang yang secara adat ya, itu kalau yang pengalaman LBH Apik itu kekerasan seksual dan sampai punya anak dan akhirnya memang tidak menikah tetapi ada ganti rugi, jadi si laki-laki ini bisa bertanggung jawab terhadap anak ini. Jadi anak ini ditanggung jawab dalam bentuk uang, sejumlah uang dan beberapa hewan. Jadi ada kemarin itu 5 ekor sapi sama 10 juta. Yang pertama, terus yang kemarin itu juga ada 10 juta, ya 13 juta. Jadi itu jadi yang kelemahannya itu mereka bertanggung jawab terhadap anak, tapi si perempuan ini juga tidak tidak ada biaya untuk si perempuan, jadi hanya pada anak itu mungkin kelemahannya. Kak Femi, saya mau sampaikan gini, jadi kalau ngomong pacaran itu jangan kita berpikir yang pacaran itu anak-anak muda saja ya. Ternyata ini yang sudah menikah pun, sudah punya istri pun menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain gitu ya. Kalau istilah kerennya bilang selingkuh. Dan dari hasil hubungan pacaran dengan perempuan lain itu mereka juga sampai punya anak. Kami punya contoh LBH Apik menyelesaikan kasus ini, hasil yang ghosting itu juga ya, pacaran padahal awalnya mengaku belum menikah, masih bujang, ternyata sudah punya istri, tapi kebetulan mereka datang tugas gitu di tempat lain, dan ketika mereka punya anak mereka mulai sudah tahu istrinya si perempuan hamil, dan mereka mulai ghosting, lari nih dari kenyataan. Kemudian si perempuan itu melapor ke kami, dan akhirnya anaknya dalam proses mencari bertemu dengan LBH Apik itu ternyata si perempuan sudah melahirkan. Nah, kebetulan yang ghosting ini, yang gombal ini adalah seorang pegawai BUMN, sehingga kami mereka bisa meminta pertanggungjawaban itu dengan langsung melibatkan ombudsman, melaporkan ke BUMN di mana dia bekerja, tempat kerjanya gitu, dan beberapa pihak, sehingga dalam kesepakatan itu memang mereka masih bingung ya, ini kan ini masalah individu, bukan masalah lembaga. Keliru. Karena apa? Karena justru yang individu itu menjadi bahagian dari sebuah lembaga yang terikat dengan kode etik lembaga, yang tidak boleh malah tentu ya harus menjaga sikap, apalagi ASN ya, apalagi ya kayak gitu. Karyawan swasta. Akhirnya ya apa yang kami buat, karena sudah punya anak, dia harus ini kan yang jadi korban dua nih. Ini perempuan yang di ghosting tadi dan istri. Sehingga ya kami tidak memaksa dia harus menikah, tidak, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap anak biologisnya. Dengan cara apa? Memastikan bahwa dia sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilahirkan walaupun ini di luar pernikahan, dia punya hak untuk mendapatkan hak untuk tumbuh kembang hidupnya itu dengan ya kami memastikan dia harus mensupport itu lewat buktinya apa? Bahwa kita akan ukur, kita akan ini lewat buka rekening yang dia harus support ya bulan berapa untuk anak ini.
instansinya juga berwenang di situ ya. Ya, kami juga libatkan, bisa kami memediasi itu intervensi. bersama dengan lembaga sehingga lembaga tahu dan bisa, dan istrinya juga kami tahu ya bahwa ini sudah terjadi peristiwa seperti ini, dan akhirnya ada situasi di mana ada keadilan buat istri dan si perempuan yang tadi menjadi korban ghosting, korban gombal tadi. Kemudian juga hak kesehatannya harus dibuka, BPJS, ikut BPJS kesehatan. Jadi ditanggung ya oleh pelaku gombal ini ya, kayak gitu. Sampai pendidikan anaknya sampai dia dewasa gitu. Jadi itu bentuk tanggung jawab yang kami upayakan mediasikan sehingga dan sudah berjalan. Oh sudah sampai sekarang. Jadi jadi yang kami buat itu untuk melindungi si perempuan dan anak gitu. Kayak gitu. Jadi anak yang hasil ini pun dia harus mendapatkan hak-haknya. Ya. Selain itu juga ada juga di peristiwa-peristiwa cukup banyak ya. Beruntungnya kalau yang BUMN atau orangnya PNS atau macam-macam ya, punya kerjaan itu lebih ini lagi ya terjamin. Tapi kalau yang tidak itu yang memang kita kejar juga dengan mekanisme adat dan lain-lain. Intinya perempuan jangan jadi korban terus ya. Menarik ya, artinya bahwa yang kita bahas di sini pelaku gombal itu bukan yang anak-anak remaja saja, tapi bisa orang dewasa yang juga bisa sudah bekerja ya. Ini ada lagi dari Carlina Lina. Sore kakak-kakak semua, bagaimana seharusnya keluarga itu bertindak jika korban yang bahkan di bawah umur dilecehkan oleh keluarga terdekat sendiri? Pada umumnya hanya dilakukan omong damai, padahal anak ini trauma berat. Ada? Jadi biasanya ini jadi kita biasanya kalau ada laporan ke kita advokasinya bukan saja korban tapi juga orang tuanya atau keluarganya, sehingga ketika kita advokasi orang tua atau keluarganya kita juga bisa melingkan dengan psikolog. Jadi misalnya ini ternyata bukan anaknya yang trauma tapi misalnya orang tuanya, sehingga kita akan melingkan dengan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita, sehingga orang tuanya atau keluarganya juga perlu mendapat pendampingan dari psikolog. Dengan kita terus melakukan pendampingan terhadap korban dan memberikan hak-haknya, menginformasikan tentang hak-haknya, sehingga dia juga tahu apa yang menjadi haknya, sehingga dia juga menyadari terkait dengan kasus yang dia alami. Menarik kan sih bahwa itu, ingat Tribuners, terutama yang pelaku-pelaku gombal itu orang dewasa juga, apalagi yang sudah bekerja ya. Berarti kalian tidak akan bisa terbebas ya, karena ada peluang-peluang yang untuk bisa kalian harus mempertanggungjawabkan kegombalan itu ya, seperti itu. Ada lagi yang menarik itu sekarang kan pelanggaran IT ya. Pelanggaran IT. Misalnya kalau dalam hubungan relasi pacaran, terus minta foto, awalnya minta foto, lama-lama minta untuk video. Ini juga bagian dari video yang bisa dipidana. Bisa dipidana. Kasih video lagi bugil. Ya seperti itu akhirnya. Dan dia menyerahkan karena dia percaya bahwa ini akan jadi suaminya. Apalagi saya sudah dibawa ke keluarga, apalagi saya diperhatikan. Dan itu dipakai sebagai alat ancaman. Kalau misalnya dia minta untuk berhubungan, di situ perempuan tidak mau, dia akan ancam kalau kamu tidak mau berhubungan dengan saya tunjukkan, saya akan upload ke luar ke orang banyak. Jadi akhirnya si perempuan malu ya melakukan, jadinya budak seks ya. Kalau seandainya kejadian kayak begini bagaimana? Jadi gini Kak Femi ya. Dalam relasi pacaran, tadi saya bilang bisa online offline ya. Jadi dalam relasi pacaran itu tidak saja case-nya adalah meminta hubungan seksual secara offline, tapi juga online. Dan ada juga kata-kata seksis yang pengantar gitu. Ini juga bisa. Media bisa diproses. Iya, betul. Jadi sering ya secara dalam relasi pacaran, apalagi jauh atau alasannya foto dong gini-gini karena mereka kangen gitu, jadi bisa saling ingat. Jadi foto yang normal pertama dong yang biasa-biasa berdua bersama-sama meningkat dan dia tidak disadari oleh korban. Korban tidak sadari, aduh saya namanya bucin, cinta, jadi apa saja pasti mau gitu kan. Jadi disuruh foto, kemudian foto itu yang dipakai untuk mengancam dan ataupun menjadikan si pacarnya budak seks gitu. Jadi akhirnya kemudian orang di frame luar melihat bahwa mereka pacaran, padahal permulaan berhubungan dan seks itu karena ada ancaman-ancaman bukan ada bujuk rayu. Kemudian setelah dia menjadi budak seks, kapan saya kalau kamu tidak mau nanti saya saya tunjukin gitu kan. Seperti itu. Akhirnya dia melakukan itu terus menerus, tapi sayangnya
itu sebagai alat ancaman. Tapi sayangnya yang perempuan ini kadang-kadang tadi disampaikan oleh teman yang pernah bertanya, kok tidak speak up gitu, tidak berani bicara. Itu kenapa? Karena lingkungannya belum bisa mendukung dia untuk bicara. Kenapa? Dan salah satu upaya yang sudah dibuat LBH Apik adalah kami sudah sosialisasi hal ini, kekerasan dan pacaran, macam-macam kekerasan seksual ini di lingkungan sekolah, terutama di SMA, SMK, SMP, karena kami tahu persis bahwa relasi pacaran hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu dan lain, yang memang ini sangat terbuka untuk ini ya. Jadi ada pilihan-pilihan bijak yang bisa dilakukan oleh teman anak-anak ketika mereka pacaran. Dan kami sudah mendorong sekolah yang ramah anak. Jadi di sekolah itu menyediakan ada guru konselingnya atau teman-teman sebayanya sudah kami sosialisasikan untuk mereka dalam kondisi siap kalau ada temannya mengalami seperti itu. Kadang-kadang juga Kak, itu fisiknya yang difoto, dia tidak melakukan itu, tapi fisik orang lain yang ditempel ya, karena kehebatan teknologi IT hari ini ditempel, terus itu jadi alat bully, kemudian alat ancaman gitu. Jadi itu atau mempermalukan seseorang, melakukan tindakan-tindakan ya seperti itu. Jadi itu sudah kami lakukan di level sekolah. Dari HAPIK sudah melakukan itu, bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memastikan sekolah yang ramah anak seperti itu ya Kak Femi. Dan karena itu saya juga mau bilang, tidak saja sekolah yang mempersiapkan diri dengan mekanisme yang ramah anak, tapi saya kira pemerintah juga bahkan di dunia pendidikan. LBH Apik kemarin tahun kemarin ya sempat kami bekerja sama dengan Undana untuk Permendikbud Dikti nomor 30 tahun 2001 terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus gitu. Jadi ruang-ruang ini sudah kami buka agar kita bisa bekerja sama dengan masyarakat yang lebih luas untuk memastikan bahwa perempuan dan anak nyaman, aman, dan terlindungi dari kasus kekerasan seksual. Salah satunya dengan gombal tadi itu sebagai pintu masuk untuk melakukan kekerasan seksual. Itu sudah ini salah satu upaya kami ya untuk melakukan pencegahan. Sehingga kami hadir di sini, dan kami juga berterima kasih dengan IBJ yang juga mensupport kerja-kerja LBH Apik, sehingga gerakan kami untuk mengurangi angka kekerasan itu terhadap perempuan dan anak atau menemukan keadilan bagi perempuan dan anak bisa terlaksana dengan baik. Ya Tribuners, ingat tadi pesan salah satu Kak Ansi ya. Kak Ansi mengatakan bahwa pacaran zaman sekarang beda dengan pacaran zaman dulu ya. Kalau pacaran zaman dulu tuh mungkin kalau kita sudah serius bawa ke keluarga pasti tuh dia yang akan dinikahi dulu pakai surat cinta kakak. Sekarang ini saja. Tapi kalau zaman sekarang, ya zaman now, kita bawa orang ke rumah keluarga belum tentu mungkin yang kelima atau yang keenam, belum tentu nih ya. Jadi itu yang harus waspada. Jadi tidak jamin ketika kita dikenalin sama keluarga belum tentu kau yang duduk di pelaminan coy. Ya, itu ada. Kalau dulu pasti gitu. Orang menyatakan cinta saja sudah tunggu balasan surat saja sudah berbulan-bulan gitu kan. Kalau bisa kalau diminta di ini apa tadi Kak Ansi bilang inbox ya, kirimin dong foto kamu nggak pakai baju, kirimnya aja foto binatang yang nggak pakai pakaian. Jadi itu lebih baik daripada kirimin foto kita kan, akhirnya itu jadiin alat. Ya seperti itu. Ini melanjutkan pertanyaan dari Instagram LBH Apik oleh Justisia. Bagaimana dengan eksekusi putusan PMH untuk kasus IJM kalau pelakunya tidak punya biaya untuk ganti rugi? Nah ini lagi nih, pacaran nggak modal, sudah bikin orang punya anak, kemudian pas mau dituntut nggak ada ganti rugi. Lu punya apa? Sah kawan, iya dong. Jadi lu punya apa? Sah, sudah punya kerja. Ya ini gimana? Kalau dia tidak punya ganti rugi si pelaku gombal ini kan? Iya, saya kira kalau ini pakai mekanisme hukum ya, PMH perbuatan secara perdata, tentu omong ganti rugi ini saya kira orang yang datang, makanya kalau dia tidak kan dia kan punya keluarga ya, pasti juga ada ya seperti itu yang memang harus dipenuhi begitu. Jadi kalau Kak Femi tadi bilang dia pacaran tapi modal bawa diri badan. Pada diri badan suruh perempuannya yang modalin dia. Ada apa-apa sudah begitu tidak punya modal, dia mengingkari janjinya lagi. Dulu hanya tinggal nafas, Sani. Ya, kalau bisa kira itu ada mekanisme hukumnya. Tapi bisa ya, ada ya. Itu mungkin pengalaman kalau terkait dengan eksekusi, biasanya kalau misalnya dia tidak bisa membayar waktu itu sesuai dengan putusan itu, biasa pengadilan sita. Jadi ada sita barang-barang dia yang mungkin diperhitungkan nanti sesuai dengan putusan itu.
keluarga bisa tidak ikut menanggung ya itu secara internal, tapi kan yang di dalam misalnya di dalam gugatan itu misalnya tergugat ya, dia yang harus membayar ganti rugi. Berarti nanti pengadilan akan panggilkan namanya, misalnya mau eksekusi harus almani dan panggil untuk dia harus secara sukarela atau paksa. Nah kalau misalnya sebenarnya dia tidak melakukan itu, maka akan dilakukan secara paksa. Makanya nanti kalau misalnya dia tidak bilang dia punya uang, tapi nanti akan melihat kembali dia punya, misalnya dia tidak punya utang, dia punya rumah kah, atau dia punya sertifikat tanah kah, kendaraan, nah itu yang akan disita dan dilelang untuk dijual, dan hasilnya itu akan dibayar sesuai dengan yang diputusannya, sisanya akan dikembalikan yang bersangkutan. Itu ya. Masih mau tambah tuh? Oh tadi sudah ya. Nah itu mungkin kendala yang dihadapi selama ini dalam mengurusi kasus IJM ini apa? Mungkin apa dari korban kemudian pelapor kemudian nanti tarik kembali atau bagaimana kendalanya? Ya jadi kendala yang sering dialami oleh kita itu biasanya pembuktian juga ini susah. Terus mungkin dari pihak keluarga ya, kadang sering keluarga ketika mendengar kasusnya baru dilaporkan kepada misalnya ke lembaga kami, terus orang tuanya juga kaget, misalnya kok kenapa bisa terjadi ke anak saya terjadi seperti ini. Jadi kadang-kadang malah orang tuanya yang marah anaknya, akhirnya anaknya semakin, jadi mungkin itu yang agak susah kadang-kadang kita mau advokasi anaknya yang korban atau ke orang tua ini, sehingga kelemahan seringkali kita harus perlu butuh waktu lagi untuk bisa mengadvokasi orang tuanya. Terus kita juga harus kelemahannya juga misalnya terkait dengan dia tidak mau bicara, atau misalnya korbannya difabel misalnya, kita juga mungkin membutuhkan orang-orang yang memahami terkait dengan si korban ini, sehingga kita untuk menggali informasinya kita butuh misalnya ahli yang bisa berbicara, berkomunikasi ya dengan korban, atau kita harus mendekati keluarganya supaya bisa memberikan keterangan yang baik pada kita untuk bisa menggali semua informasi terkait dengan akan dilakukan proses hukum. Itu artinya strategi-strategi ya. Mungkin kan intinya strateginya itu memang kalau case seperti ini kita harus melakukan pemetaan. Pemetaan aktor. Jadi kalau case-nya si anak ini dia bergaul dengan siapa yang biasa dia dengar, dan lingkar berikut adalah tokoh agama, tokoh masyarakat siapa yang bisa misalnya membackup dia, karena untuk anak-anak speak up itu tidak mudah begitu. Tapi ada juga sih yang mudah untuk menyampaikan itu kalau dia sudah punya perspektif, dia sudah banyak membaca, banyak mendengar seperti ini. Banyak yang tidak, dan memang kadang-kadang anak-anak seperti itu kan dia karena dia ada di lingkungan yang dipengaruhi ya, misalnya kayak pacarnya pura-pura ya dengan sentuhan untuk memberikan dia rasa perlindungan. Judulnya gini, saya ingin melindungi kamu sehingga kamu kayak macam-macam. Bahkan ada sekarang lagi tren itu suka panggilannya papi mami, mama papa, kasih sayang. Ini anak SMP ya loh. Dan punya ATM, bayangkan ya, mereka punya ATM yang uangnya dari orang tua tapi dikasih ke pacarnya yang pegang, seolah-olah sudah jadi papa mama saya. Jadi itu berbahaya sekali. Itu trik untuk mengikat kepercayaan kepada si perempuan, sehingga dia gampang membawa si perempuan ini seolah-olah dia sudah menjadi istri, dia sudah menjadi mama orang yang sudah dinikahi, padahal victim sayang. Dan besok-besok kalau dia ghosting ya, yang hancur ya perempuan. Iya, ATM-nya udah dipegang. Iya, dipegang, padahal itu bagaimana saya tidak percaya ATM-nya di tanganku, padahal ketika gesek di ATM kosong. Bisa jadi, saya tidak tahu. Itu trik-trik laki-laki ya dalam pacaran itu supaya memberikan rasa percaya diri, kenyamanan kepada keistimewaan, privilege luar biasa berguna, tanpa dia kami tidak bisa. Bahkan ada yang sudah kerja itu kasih ATM-nya kepada pacarnya gitu. Itu lagi tren hari ini. Banyak beberapa yang masuk ke kita ya seperti itu. Jadi hati-hatilah buat teman-teman yang baru rencana pacaran, sudah pacaran, atau baru mau move on, atau mau mencoba lagi atau mau putus, harus sudah buktinya sudah dikumpulkan. Pokoknya hati-hatilah dengan dari Mardiana Lestari. Apakah perjanjian antara pasangan dengan contohnya akan dinikahi setelah melakukan hubungan layaknya suami istri memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata apa tidak? Nah, selain pasal ini, pasal apa saja yang dapat diterapkan dalam kasus seperti ini, Bu?
Esther nanti ditambahkan. Iya. Iya. Ya, jadi kalau terkait dengan apa ya gugatan ya, begini gugatan nikah janji menikah, biasanya kalau 1320 itu kan sahnya perjanjian. Ya, jadi biasanya kalau saya bilang bahwa bisa dia bisa dia bisa di proses ya, bisa di proses hukum itu dengan perdata. Jadi selain 1320 itu kan misalnya perjanjian itu harus memenuhi unsur sahnya perjanjian itu, misalnya adanya kesepakatan, terus ada sebab yang halal, dan harus ada empat unsur itu harus terpenuhi. Nah, selain itu juga bisa diatur dengan pasal misalnya perbuatan 1365 atau 1393, 94, 9998 itu terkait dengan perikatan. Ya, terkait dengan perikatan itu bisa terikatan dalam KUH perdata. Ya, saya kira kadang-kadang yang mentok-mentok ya, biasa kasus IJM ini tadi dari awal saya bilang bukan saya ditangani LBH Apik di NTT, tapi 18 provinsi yang ada LBH Apik juga punya case yang sama gitu ya. Artinya ini sudah menjadi tren yang ada di Indonesia, dan salah satunya terkait yang disampaikan teman ini ya, memang kalau ngomong hukum itu butuh terobosan hukum ya untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Kita bersyukur nanti ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akan disahkan lebih kurang 19 Mei nanti. Tapi kalau ngomong konteks perdata ya kadang-kadang tantangannya ada di salah satu unsur hal yang dari empat syarat itu ada salah satu syaratnya itu harus klausa yang halal, sebab yang halal, yang tepat. Jadi kalau bilang belum menikah tapi sudah berhubungan seksual itu dari aspek moral dan lain-lain itu banyak hakim menilai itu tidak memberikan support kepada unsur-unsur itu karena bukan sebab yang halal, itu sebab yang ini. Jadi itu memang salah satu kendalanya demikian gitu. Tapi saya kira terobosan-terobosan sudah banyak dilakukan, apalagi kita bersyukur sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu membuka ruang bagi kita semua untuk lebih lagi belajar ya, lebih tahu. Dan saya mau bilang kepada masyarakat, ingat undang-undang Indonesia ini menganut sistem di mana kalau itu sudah di bapak mama adik kakak kalau sudah diundangkan di atas lembaran negara itu negara menganggap bahwa masyarakat sudah tahu atau tidak tahu sudah dianggap tahu. Kalau kalian bilang saya belum pernah dengar, itu bukan urusan. Jadi intinya sudah tahu, dianggap sudah tahu, sehingga kita harus banyak belajar, bisa Google juga, buka di Google belajar, dan itu sehingga kita tidak menjadi korban kekerasan ataupun pelaku seperti itu ya, korban dari gombal, yang pelaku gombal. Gitu. Karena ini makin ketat saya. Nanti mungkin ada nih pesannya untuk Tribuners ya. Pesan pertamanya untuk para pelaku gombal. Pesannya untuk para pelaku gombal apa nih dari Kanci? Iya, kalau saya mengatakan bahwa untuk para pelaku gombal saya kira trik-trik itu yang pernah dilakukan yang merugikan seperti yang kami bahas tadi, saya kira itu harus segera diakhiri karena itu tentu pertama merugikan diri teman-teman sekalian. Sebagai pelaku itu merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan keluarga, masyarakat, dan masa depan. Karena akan berhubungan dengan hukum, dan sekarang sudah ada hukum yang lebih spesifik mengatur soal itu, sehingga ini kita lebih waspada lagi. Kak Femi siul-siulan saja dan lain-lain segala macam yang nuansanya seksis itu juga bisa dikategori sebagai kekerasan seksual. Jadi kita lebih lewat terus kemudian shoot yang seksis ya kita itu juga menjadi hal yang menjadi perhatian dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu saya berharap kita semua bisa membaca, menyambut aturan ini dengan baik dan mengakhiri segala bentuk kekerasan ya, terutama yang ngegombal tadi, karena itu juga punya dampak hukum yang luar biasa. Saya percaya tidak ada orang yang mau jadi pelaku dan tidak ada orang juga yang mau jadi korban. Ini hanya kurang literasi, kurang pemahaman terhadap diri, penghargaan terhadap diri, dan kita sering terpengaruh oleh hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Karena itu dekatkanlah diri kepada Tuhan. Saya yakin dengan demikian dalam tuntunan Tuhan kita semua juga bisa
bersikap lebih baik dari hari-hari kemarin. Kalau Maester, untuk pelaku gombal pesannya apa nih Mas Pak? Ya, kalau menurut saya pesan buat pelaku gombal ya stop sudah dilakukan kekerasan, karena hari ini kalau melakukan kekerasan maka kamu sebenarnya sedang menutup nasib kamu, karena nasib kamu sudah ada di sedikit lagi sudah di penjara. Seperti itu. Dan untuk pesan juga nih tentunya kan untuk para calon korban yang sudah korban, yang akan mau jadi korban, pesannya apa nih untuk pesan untuk para korban gombal nih Kak Hansi? Iya, kalau saya buat siapa saja, karena semua berpeluang untuk menjadi korban. Jadi belajar banyak, membaca, banyak juga mendengar, membuka hal-hal yang positif ya, karena saya kira sebenarnya teman-teman anak-anak di edisi milenial kali ini bukan zaman kayak kita yang dulu ya, zaman old. Ini sudah terlalu mudah ya untuk mengakses berbagai pengetahuan. Jadi jangan hanya menonton atau membuka hal-hal yang negatif, tetapi juga perbanyak literasi yang positif. Gunakanlah gadget Anda untuk hal yang positif, karena kebanyakan yang menjadi korban ini juga mereka anak muda yang terkesannya instan ya. Dalam banyak hal mereka sangat punya peluang dan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan, tapi itu tidak diambil. Mereka lebih kepada komunitas-komunitas atau melakukan hal-hal yang dilakukan secara community bersama yang negatif. Karena itu teman-teman, apa yang kami sampaikan kurang lebih 1 jam ini menjadi perhatian dan menjadi warning agar teman-teman lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap ajakan, setiap bujuk rayu, dan lebih aware, orang bilang, terhadap diri sendiri dan sesama. Kalau ada teman-teman yang sudah pernah mengalami itu, silakan speak up, bicara kepada siapapun yang Anda percaya untuk membuka diri sehingga mendapatkan jalan keluar dan tidak ada dalam tekanan psikis yang tinggi. Dan kalau orang mengalami tekanan psikis, tentu masa depannya tidak seindah yang dia bayangkan awalnya ya, karena anak muda sekarang saya kira hebat-hebat luar biasa, tapi kekurangan hari ini adalah teman-teman literasi positifnya itu yang kurang, karena gadget seperti rimba raya yang terbuka, dan silakan kita memilih mau yang baik atau yang buruk, pilihan itu ada di kita. Jadi itu yang saya sampaikan, untuk lebih terbuka, mau berbicara dan lebih positif gitu ya. Master, pesannya untuk para korban dan calon korban. Ya, jadi menurut saya bahwa untuk kita semua punya peluang untuk bisa menjadi korban. Jadi perbanyak pengetahuan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Tentunya percaya kalau misalnya kita mempunyai hubungan khusus dengan seseorang atau dengan sesama itu, yang penting percaya bahwa kita melakukan hubungan yang sehat. Jangan melakukan apa yang seharusnya kita belum boleh lakukan, tapi lakukanlah apa yang harus kita lakukan yang baik. Kak Ansi, Kak Esther, terima kasih nih atas nama manajemen. Terima kasih sudah berkunjung di sini dan kita membahas tema yang menarik hari ini ya. Semoga nanti ada tema-tema lain lagi dan kita bisa berjumpa lagi dengan Tribuners ya, Kak Ansi dan Kak Esther ya. Baik. Iya, terima kasih Kak Fem, terima kasih Tribuners semuanya. Nanti kita akan ketemu lagi. Baik, Tribuners, janji yang diucapkan akan menjadi bumerang jika menyerang pelaku, apalagi jika pelaku tidak menepati janjinya. Karena itu waspadalah ketika menjanjikan sesuatu atau jika dijanjikan sesuatu. Meski orang itu adalah orang yang menyayangi kamu atau yang bahkan sangat kamu cintai sekalipun. Karena setiap orang, kata Kak Ansi tadi, punya peluang untuk bisa menjadi pelaku gombal dan korban gombal. Sehingga jangan mau dijanjikan sesuatu yang belum pasti. Jangan katakan cinta jika tidak tulus dari hati. Dan jangan ucapkan janji yang tidak bisa kamu tepati. Saya November Novel bersama Ansiri Hidara dan Esther Dai pamit undur diri. Oke. Saya kira saya November Novel dan